Hari ini aku berdiri sebagai seorang perempuan yang berbangga diri karena aku telah berhasil melampaui banyak tantangan dan rintangan. Menapaki jalan ini, aku merasa bangga bisa menunjukkan pada dunia bahwa ilmu dan pengetahuan yang selama ini kutimba dapat kutenun menjadi berkat dan kebaikan bukan hanya bagi diriku sendiri atau keluargaku, tapi juga bagi komunitas di sekitarku. Aku bisa menghasilkan pendapatan sendiri, menggali mata air kehidupan yang mengalir hingga dapur keluargaku. Namun siapa sangka ada rasa tidak aman yang menyusup tak terduga. Antara cahaya kantor dan jejak langkahku, tersembunyi cerita yang belum pernah terungkap. Rasa tidak aman itu muncul, menyelinap di sudut-sudut ruangan, mengikuti langkahku meniti karir sebagai perempuan pekerja. Aku menyalahkan diriku. Mengapa aku tak kuasa memberontak ketika ada orang yang lebih berkuasa bertindak melecehkanku? Diamku adalah penyesalan terdalam. Tapi aku membeku, tak berkutik saat pelecehan itu terjadi lagi. Aku merasa kecil dan malu. Setiap kali kurasakan dorongan untuk melaporkan keberanianku, aku berhenti di pintu gerbang. Kecemasan menjalar. Aku takut orang berpikir bahwa yang aku alami ini adalah karena aku bersolek terlalu berlebihan. Atau aku terlalu baper, gak bisa diajak bercanda. Aku juga takut akan pandangan orang yang merendahkan, yang menyergap seperti duri di hatiku. Apa daya, melawan kekerasan di tempat kerja terasa seperti menghadapi badai di lautan yang luas. Terombang-ambing antara melaporkan untuk membela diri atau meratapi kehancuran di balik senyuman profesionalku. Hanya hatiku yang tahu akan penderitaan yang aku simpan dalam kesunyian. Ada ketakutan akan ketidakpercayaan orang-orang yang merasa bahwa ceritaku ini terlalu berlebihan. Namun, setiap kali ku ceritakan, sepertinya kata-kata itu berhenti, terpenjara di bibirku. Setiap kali aku ingin melawan, terbayang nafas pencaharian yang menghidupi keluargaku akan terputus, terus menghantui juga. Bagaimana mungkin aku melawan ketika masa depanku dan keluargaku bergantung padaku? Aku bertanya, apakah begini nasib menjadi perempuan? Karir profesionalku harus diiringi dengan cerita kelam tentang pelecehan dan relasi kuasa yang timpang. Apakah sebagai perempuan aku tidak boleh memiliki kemerdekaan? Kenapa keinginan dan semangatku untuk terus berkembang justru dibenturkan oleh trauma dan luka yang berkepanjangan? Meski tidak mudah, kukumpulkan keberanian untuk menentang. Meskipun rasa takut tetap menyelinap di sudut hatiku. Aku tidak akan membiarkan lagi kekerasan ini merenggut kehidupanku di tempat kerja. Perlawanan ini bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk semua perempuan yang mengalami penderitaan yang sama. Aku melihat di televisi, mereka membacakan angka-angka perempuan yang mengalami kekerasan di tempat kerja. 1 dari 2 pekerja garmen mengalami pelecehan seksual setiap hari. 4 dari 5 jurnalis perempuan mengalami hal yang sama saat mereka menjalankan tugasnya. Tapi pasti masih ada banyak lagi perempuan yang terombang-ambing. Belum lagi jika di tempat kerja mereka tidak ada tempat aman untuk mengadu. Lagi pula, mereka semua adalah manusia, bukan sekedar angka. Ada nama, ada cerita, dan trauma yang berbeda. Aku tidak akan membiarkan diriku dan perempuan-perempuan lain menjadi korban yang terlupakan. Tapi suara kami harus terus menggema. Melalui langkahku yang kecil ini,
aku berharap dapat merangkul perubahan yang lebih besar, di mana kekerasan tidak lagi menjadi bayangan yang menghantui, melainkan sesuatu yang dapat kita lawan bersama. Aku ingin menegaskan bahwa setiap perempuan berhak diperlakukan secara terhormat, dihargai, dan dipandang sejajar secara profesional. Ini bukan hanya sekedar tentang hak asasi individu, tetapi juga hak bagi kita semua untuk hidup dan bekerja tanpa harus merasa takut dan terancam. Aku berharap dapat merubah paradigma di tempat kerja. Aku percaya bahwa perlakuan manusiawi tidak hanya menjadi hak setiap perempuan, tetapi juga sebuah keharusan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Dengan langkah ini, aku ingin membuktikan bahwa perempuan tanpa memandang latar belakang atau asal-usulnya layak mendapatkan tempat yang penuh rasa aman di dunia kerja. Izinkanlah harapanku menyelimuti hati kita semua. Mari kita bersama-sama menciptakan ruang di mana setiap perempuan dapat berkembang dan berkontribusi tanpa rasa takut. Dihargai segala warna dan latar belakangnya, dan aku akan terus bertekad untuk berdiri di sini, melawan, melaporkan, dan terus menyuarakan keadilan untuk perempuan-perempuan yang belum mendapatkan hak-haknya sepenuhnya. Terima kasih.